Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlambang Banguntiratmojo. Saya dari kelas pendidikan jasmani sekolah dasar C. Pada kesempatan kali ini saya di sini akan membahas tentang seputar sendi. Sendi merupakan perhubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Hubungan dua tulang disebut artikulasi. Artikulasi adalah hubungan antar tulang-tulang yang membentuk sistem gerak pada manusia. Persendian berperan penting dalam proses gerak yang dilakukan oleh manusia. Gerakan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya pada persendian diikat oleh jaringan yang disebut ligamen. Gerakan pada persendian dilapisi oleh minyak sendi. Jika minyak sendi tersebut habis, maka gerakan pada persendian akan menyebabkan rasa sakit yang sangat luar biasa. Macam-macam sendi pada sistem rangka manusia dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu sendi mati, sinartrosis. Yang kedua sendi kaku, amfiartrosis. Dan yang terakhir sendi gerak, diartrosis. Yang pertama, sendi mati. Sendi mati adalah jenis persendian yang tidak dapat digerakkan. Pada sendi mati, jaringan ikat yang menjadi penghubung antar tulang akan mengeras dan berubah menjadi tulang. Selain itu, pada hubungan antar tulang ini, celah sendi pun tidak ditemukan. Sendi mati dibedakan menjadi 2 tipe. Yang pertama tipe sutur dan yang kedua tipe sinkondris. Tipe sutur adalah tipe sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut padat, misalnya pada tulang tengkorak. Tipe yang kedua, sinkrodis, adalah tipe sendi yang dihubungkan oleh kartilago hyalin, misalnya hubungan diafisis dan epifisis pada tulang dewasa. Selanjutnya sendi kaku, amfiartrosis. Sendi kaku adalah jenis persendian yang memungkinkan untuk dapat sedikit digerakkan. Macam sendi yang satu ini dihubungkan oleh kartilago. Sendi kaku dibedakan menjadi 2, yaitu simfisis dan sindesmosis. Tipe simfisis adalah tipe sendi yang dihubungkan oleh kartilago serabut yang pipih, misalnya pada tulang kemaluan dan antar tulang belakang. Yang kedua, pada tipe sindesmosis. Pada tipe sindesmosis adalah tipe sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen, misalnya pada sendi antar tulang kering dan tulang betis. Selanjutnya sendi gerak diartrosis. Sendi gerak diartrosis adalah jenis persendian yang memungkinkan untuk leluasa digerakkan karena antara 2 tulang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat. Ciri-ciri macam sendi ini adalah: yang pertama, permukaan sendi dilapisi selaput jaringan ikat fibrous yang tipis dan menyerabut. Yang kedua, bagian dalam kapsul dibatasi oleh selaput sendi, yaitu selaput penghasil cairan sinovial yang berfungsi sebagai minyak pelumas sendi. Yang ketiga, kapsul fibrosnya diperkuat dengan adanya ligamen, namun ada juga yang tidak. Yang terakhir, biasanya terdapat bantalan kartilago serabut di dalam kapsulnya. Sifat diartrosis sendi. Macam-macam sendi dengan berdasarkan sifat dan biasa juga dikatakan dengan pergerakan atau fungsinya, antara lain ialah: yang pertama, sinartrosis atau juga disebut dengan sendi mati, ialah hubungan pada antar tulang yang tidak memungkinkan untuk dapat terjadi suatu gerakan. Sebagai contohnya adalah pada persendian tulang tengkorak. Yang kedua, amfiartrosis atau
disebut juga dengan sendi kaku, ialah hubungan antar tulang yang hanya sedikit dan memungkinkan untuk dapat terjadinya gerakan. Sebagai contoh, sendi kaku ialah pada persendian pada tulang-tulang pergerakan suatu tangan, persendian tulang pada pergerakan suatu kaki, dan lain-lainnya. Diartrosis yang terakhir juga disebut dengan sendi gerak, ialah hubungan pada antar tulang yang memungkinkan untuk terjadinya suatu gerak, baik itu gerak satu arah, dua arah, ataupun ke segala arah. Sendi yang bersifat diartrosis dapat dengan mudah ditemukan pada bagian-bagian tubuh manusia. Adapun berdasarkan arah geraknya, sendi diartrosis dibedakan menjadi 6 macam. Macam-macam sendi diartrosis sebagai berikut. Yang pertama, sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi diartrosis yang ujung-ujung tulangnya berporos satu dan membentuk engsel. Arah geraknya hanya satu, yaitu seperti gerakan engsel pintu. Contoh sendi engsel misalnya terdapat pada kaki, sendi siku, lutut, dan ruas jari. Yang kedua, sendi putar. Sendi putar adalah sendi diartrosis yang salah satu ujung tulangnya dapat mengitari ujung tulang lainnya. Arah gerakannya memungkinkan untuk berrotasi pada suatu poros. Contoh sendi putar, misalnya terdapat pada sendi antara tulang atlas dan tulang tengkorak, serta sendi antara tulang hasta dan tulang pengumpil. Yang ketiga, sendi pelana atau sendi sela. Sendi pelana adalah sendi diartrosis yang ujung-ujung tulangnya bertaut dan berbentuk pelana. Macam sendi ini memiliki dua poros, berporos dua, sehingga dapat bergerak bebas, persis seperti gerakan orang yang sedang berkuda. Contoh sendi pelana ini misalnya terdapat pada sendi antara tulang pergelangan tangan, tulang dengan tulang telapak tangan, atau sendi antara tulang telapak tangan dengan ruas jari. Yang keempat, sendi kondyloid atau epilosid. Sendi kondyloid atau epilosid adalah sendi diartrosis yang ujung-ujung tulangnya memungkinkan gerakan ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang. Salah satu ujung tulang pada jenis persendian ini berbentuk oval dan masuk ke dalam ujung tulang lain. Contoh sendi kondyloid misalnya terdapat pada sendi antara tulang pergelangan tangan dan tulang pengumpil. Yang kelima, sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi diartrosis yang ujung tulangnya berbentuk bongkol dan lekuk. Dengan bentuknya ini, gerakan bebas ke semua arah bisa dilakukan. Dikarenakan poros yang terbentuk berjumlah 3. Contoh sendi peluru misalnya terdapat pada sendi antara tulang lengan atas dan tulang gelang bahu, serta pada tulang paha dan tulang gelang panggul. Dan yang keenam, yang terakhir, sendi luncur. Sendi luncur adalah sendi diartrosis yang ujung-ujung tulangnya agak rata. Sendi luncur tidak mempunyai poros, sehingga hanya dapat melakukan gerakan menggeser. Contoh sendi luncur misalnya terdapat pada sendi antar tulang pergelangan tangan, tulang selangka, tulang pergelangan kaki, dan tulang belikat. Jenis gerak pada persendian. 1. Gerak inverse dan gerak eversi.
Gerak invers ialah gerak membuka telapak kaki ke arah dalam tubuh. Sedangkan gerak eversi merupakan gerak kaki membuka ke arah luar atau gerak memiringkan kaki. Yang kedua, gerak pronasi dan gerak supinasi. Gerak pronasi ialah gerakan menelungkupkan tangan, sedangkan gerak supinasi ialah gerakan menengadahkan tangan. Yang ketiga, gerak elevasi dan gerak depresi. Gerak elevasi ialah gerak menengadahkan kepala, sedangkan gerak depresi ialah gerak menurunkan atau menundukkan kepala. Yang keempat, gerak aduksi dan gerak abduksi. Gerak aduksi ialah gerak mendekati tubuh, sedangkan gerak abduksi ialah gerak yang menjauhi tubuh. Contoh gerak abduksi dan gerak abduksi ialah gerakan membuka tungkai kaki, gerak merenggangkan tangan, dan gerak mengacungkan tangan. Yang kelima atau yang terakhir, gerak fleksi dan gerak ekstensi. Gerak fleksi ialah gerakan membengkokkan atau menekuk, sedangkan gerak ekstensi adalah gerak meluruskan. Contoh gerak fleksi dan gerak ekstensi adalah gerak pada siku, gerak pada lutut, gerak pada ruas-ruas jari, dan gerak pada bahu. Kemudian saya akan memperagakan gerakan-gerakan pada sendi. Fleksi, ekstensi, kemudian adduksi, abduksi, kemudian pronasi, supinasi, kemudian elevasi, depresi. Kemudian ada inversi dan eversi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian saya akhiri, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.